Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan Ibu. Duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom sekali lagi. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke dalam hadiratnya. Kita mau angkat satu pujian Rohmu yang hidup. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh
di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh hadir, berkumpul, bersekutu di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan. Kami sudah diberkati dan sudah penyertaan-Mu sempurna untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk bersyukur mengucap terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan lebih memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami, namun sebelumnya kuduskan dan layakkan hati kami Tuhan, biarlah semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami yang melayani, untuk tim musik, untuk kami, saya memimpin pujian, dan untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau urapi Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Randy yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuntun Bapak Randy Tuhan sampai di sini dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Biarlah kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tempat Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji denyut sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati akan pujian satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian denyut sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati akan pujian satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, satu Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pengakuan iman rasuli 1, 2, dan aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemberian Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebaliknya, dengan hati bersyukur, berdalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dialah kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selama-lamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah orang hidup. Ku menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, bagiku pertolonganmu. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku dan cinta, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat pujian ini dari Firman-Mu berkata, Firman-Mu katakan besertamu, maka kuat roh dan jiwaku.
yang tidak pernah habis-habisnya boleh kami alami. Berfirmanlah kepada setiap kami dengan setiap pergumulan kami masing-masing, karena kami tahu untuk setiap hal dalam hidup ini, untuk setiap pribadi kami selalu ada pertolongan Tuhan. Amin. Ajar kami beriman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekarang duduk. Bapak Ibu, shalom. Selamat sore Minggu, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk sama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan, membawakan tentang satu tema, tidak ada yang kebetulan. Tanggal 16 Juni yang lalu, ada seorang mahasiswi, namanya Bomi Chan, orang India. Dia punya rumah di Inggris, di Bristol. Lalu dari India, pesawat Air India mau terbang ke London. Lalu mahasiswa ini lagi pulang kampung lah, kurang lebih kayak begitu, ke India. Maka ketika sudah waktunya mau pulang, tanggal 16 Juni, baru 1,5 bulan yang lalu kurang lebih, dia dengan suami dalam perjalanan mau balik ke London. Apa yang terjadi? Di dalam perjalanan, kota Ahmedabad itu macet. Waktu macet, akhirnya sampai di airport. Saudara kalau naik pesawat kan mesti check-in. Kalau check-in bisa ada boarding pass. Dia sudah check-in online dan sudah punya boarding pass. Tapi waktu sampai di airport, mahasiswi ini mau masuk, udah ditutup. Saudara tahu terlambat berapa menit? 10 menit. Jadi dia ngotot, izinkan saya masuk ke dalam pesawat, karena saya mau pulang kembali ke Inggris, ke London, dari India. Ngotot, adu argumen, nggak dikasih. Petugas maskapai bilang, sudah tidak bisa. Akhirnya dia dengan kecewa, marah-marah, karena terlambat 10 menit. Udah punya boarding pass. Saudara bisa bayangkan, pasti kesel. Waktu dia dalam perjalanan pulang, kalau kita membaca berita, pesawat Air India yang baru lepas landas, saya membaca berbagai artikel, hanya 30 detik. Baru terbang 30 detik, belum sampai 1 menit. Tiba-tiba hilang kendali, 241 orang plus 12 awak tewas. Hanya ada 1 orang, itu juga mujizat. Dia bisa terpental di kursi yang dekat pintu darurat itu. Mungkin nomor 11, kurang lebih kayak gitu. Waktu dia tahu bahwa pesawat yang dia mau ngotot, mau masuk, mau naik, meledak, apa yang terjadi? Untung saya terlambat. Bukannya bersyukur karena 200 itu meninggal, 200 orang meninggal, bukan. Tapi keterlambatan dia itu 10 menit, yang bagi orang mungkin kebetulan kamu terlambat. Kalau kita mau renungkan, berarti waktunya belum tiba dia untuk dipanggil pulang, untuk meninggal. Waktu saya membaca artikel dan apa yang disampaikan oleh mahasiswi ini, saya teringat kitab Esther. Kalau Bapak Ibu baca kitab Esther, mulai pasal 1, pasal 2, 3, 4, sampai pasal 10, ada lebih dari 7 kebetulan, peristiwa-peristiwa yang bagi orang, ini kebetulan. Dan kalau kita baca kitab Esther, satu pun tidak akan kita ketemukan kata Tuhan atau kata Allah. Pertanyaannya, kenapa kitab Esther ada di dalam kanon, di dalam Alkitab yang 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Kenapa ada kitab yang tidak menyebut kata Tuhan dan Allah ada di dalam Alkitab? Dan menariknya,
Kalau nanti Bapak Ibu yang belum membaca baik-baik, perhatikan. Setiap cerita, sepertinya ini kebetulan. Saya kasih 3 contoh. Misalkan di dalam Ester pasal 2, kita tidak akan baca keseluruhan, tapi kita baca ayat 16 dan 17. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Ayat 16 dan 17 kitab Ester, dikatakan di sana, demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros, ini Raja Media Persia yang waktu itu menjadi penguasa, ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu, menggantikan siapa? Wasti. Bagi pembaca, bagi saudara dan saya, kalau kita membaca, ini mah kebetulan. Kok bisa seorang ratu disuruh tampil oleh rajanya namanya Ratu Wasti, dia nggak mau. Waktu dia nggak mau tampil, maka raja tanya kepada orang-orang penasihat kerajaan, ini ada istri, ada ratu diminta tampil nggak mau. Apa yang terjadi? Wah, ini nggak benar. Mesti cari pengganti. Dicarilah semacam kontes kecantikan. Pada waktu itu terpilihlah yang namanya siapa? Ester. Bagi orang ini mah kebetulan. Kebetulan aja si Ester memang wajahnya cantik. Dia jadi ratu. Yang kedua, di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 2, di sana dikatakan raja tidak bisa tidur. Ayat 1 dan 2 pasal 6. Pada waktu raja nggak bisa tidur, Bapak Ibu kalau nggak bisa tidur ngapain? Buka handphone, buka HP, scroll Instagram, TikTok, YouTube, buka Shopee, Tokopedia, semua. Mau belanja apa, lihat-lihat dulu. Nggak bisa tidur. Tapi kalau raja nggak bisa tidur, Raja Ahasiweros, dia ngapain? Coba tolong buka kitab sejarah, pencatatan dari apa yang pernah terjadi. Raja nggak bisa tidur, buka catatan, diketahuilah pernah ada rencana pembunuhan, konspirasi rencana pembunuhan kepada Raja Ahasiweros yang diungkapkan oleh seorang Yahudi namanya Mordekai. Pada waktu dibaca, nih orang kalau nggak bisa tidur macam-macam. Nggak tahu saudara, tadi kan ada yang buka handphone, ada yang kalau nggak bisa tidur ngapain? Kerja aja Pak, masak atau apa, nggak tahu lah ya. Kalau raja baca buku, nggak bisa tidur baca buku. Dapat si Mordekai. Ditanya, ini menurut kitab yang dicatat ini di dalam kerajaan itu, ini ada pencatatan namanya Mordekai. Ini orang berjasa nih, kalau biasanya udah mati. Cari tahu, cek, nggak taunya Mordekai belum pernah dapat apa? Reward, hadiah, apapun. Maka raja mulai pikir, ini orang berjasa. Kenapa enggak dikasih penghargaan? Kedua, raja nggak bisa tidur. Kira-kira kebetulan nggak? Bagi orang yang baca, kebetulan aja raja nggak bisa tidur. Maka dia buka catatan. Diketahuilah ada yang namanya Mordekai. Kalau kita terus-menerus baca dari kitab Ester sampai nanti pasal 10, ada begitu banyak, saya cari tahu lebih dari 10 peristiwa yang sepertinya kebetulan. Satu lagi saja. Yang ketiga, di dalam ayat 6, heran. Pada waktu raja lagi pikir mau kasih penghargaan apa untuk orang yang sangat berjasa. Di ayat 6, pasal 6 ayat 6, datanglah yang namanya si Haman. Haman ini musuh bebuyutan daripada orang Yahudi, orang Israel. Pokoknya orang Yahudi harus mati. Ini orang Persia. Tidak semua baik. Haman ada di sana.
Waktu raja lagi pikir, datang si Haman muncul. Kebetulan nggak? Kalau kita baca, ini sih kebetulan. Kebetulan aja lagi mikir, nih Haman datang. Bagi saudara, bagi saya, kenyataannya, waktu dia datang, tidak kebetulan. Kenapa? Raja tanya, hei Haman, kalau ada orang yang berjasa, kira-kira mau dikasih berapa? Kalau mungkin ngomong sekarang, mau dikasih 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, ini kerajaan yang sangat berkuasa. Mau dikasih apa? Haman berpikir, siapa lagi yang sangat dihormati, dipandang, kecuali saya. Dia kepedean, Bapak Ibu paham? Yakin banget, ini sih pasti saya. Dia nggak tahu, padahal buat Mordekai. Si orang Yahudi yang dia pikir ini orang Yahudi nih, yang kalau aku lewat nggak pernah tunduk, nggak pernah hormat, mesti mati. Tapi kalau dia mati sendiri, aku nggak puas. Mesti seluruh orang Yahudi dimatikan. Saudara tahu, kasus sejarah Hitler waktu membunuh orang Yahudi, saya pergi ke satu tempat di Polandia, namanya Auschwitz. Waktu dibantai orang Yahudi, 6 juta yang dicatat. Tapi menurut catatan lain lebih dari jumlah itu. Saya juga nggak ngerti. Kenapa orang-orang Yahudi ini sampai hari ini, ya jumlahnya kan populasi kurang lebih hampir 10 juta orang Israel. Ada stasiun TV tertentu nggak mau sebut Israel, maunya Yahudi. Jadi Zionis itu pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim untuk menekankan ini jahat. Padahal nggak selalu begitu. Ada orang-orang tertentu. Tapi waktu kita baca gini, kenapa ya? Dari sejak zaman kitab Ester, ada orang yang namanya Haman ingin membantai orang Yahudi. Maka tadi di awal saya bilang, kalau baca kitab Ester, nggak ada nama Tuhan, nggak ada nama Allah. Tetapi Tuhan bekerja lewat peristiwa-peristiwa yang kelihatannya kebetulan. Tetapi Tuhan ada di sana. Sekarang saya mulai masuk di dalam pemahaman kita. Bukankah hidup Bapak, Ibu, dan saya banyak kebetulan-kebetulan? Betul? Kebetulan Pak, saya pas keluar ketemu orang itu. Kita pikir kebetulan. Waktu kita melamar di perusahaan A, diterimanya di perusahaan B, kebetulan. Kebetulan Pak, kita pikir kebetulan-kebetulan. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya hidup di dalam pimpinan Tuhan, ternyata setiap langkah kita, kan lagunya apa? Tiap langkahku, terus gimana? Diatur oleh Tuhan. Yang melangkah siapa? Kita, bukan Tuhan yang melangkah. Kita yang melangkah. Tapi di dalam kedaulatan ketetapan Tuhan, termasuk tadi Bapak yang bersaksi, kena banyak peristiwa yang kita pikir, kenapa saya kena? Kenapa? Apakah itu merupakan kebetulan? Kalau di dalam pemahaman Tuhan menguasai seluruh orang Israel, termasuk Israel rohani, Bapak, Ibu, dan saya, tidak ada apapun dalam hidup kita yang merupakan kebetulan. Bagi kita kebetulan. Kebetulan saya ketemu Bapak Paran 20, 30, berapa ya, tahun 40 tahun yang lalu mungkin ya. Tahun 92. Saya menikah 94, Pak. Jadi udah hampir 40 tahun. Apakah ini kebetulan? Bagi saya kebetulan. Tapi di dalam rencana kekal Tuhan di sorga, gak ada yang kebetulan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di tempat ini juga bukan kebetulan. Kebetulan aja saya dengar firman Tuhan hari ini. Enggak. Karena kita tahu Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Perhatikan Ester pasal 4 ayat 14. Coba slide. Di sana kita bisa baca sama-sama, hanya 3 slide. Mari kita baca. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa
Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh apa? Kedudukan sebagai apa maksud firman Tuhan ini? Ini perkataan dari dia punya uncle, pamannya, kepada keponakannya yang namanya Esther. Dia bilang sama Esther, siapa tahu, itu kata siapa tahu, mau menunjukkan Mordekai sendiri nggak tahu, makanya siapa tahu, barangkali, tapi dia tahu pasti ada maksud Tuhan, cuma aku nggak tahu bagaimana cara Tuhan kerja. Tapi ketika kamu jadi Ratu Esther, Tuhan punya maksud. Saudara tahu kisah Esther, bagaimana melalui Esther orang-orang Yahudi, kalau kita baca tuh sampai pasal 10, sampai hari ini, bulan Februari, bulan Maret, dirayakan namanya Hari Raya Purim, untuk mengingat bahwa ada masa di kitab Esther, Tuhan bekerja tanpa terlihat oleh mata. Amin Bapak Ibu? Jadi ketika kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan mengendalikan dan memantau segala sesuatu. Karena dia berdaulat, maka dia terus melihat kita. Di dalam Matius 28 ayat 20b, slide berikutnya dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Berapa lama? Sampai akhir zaman. Artinya sampai kita ketemu Tuhan. Sampai kedatangan Kristus kedua kali, atau kita yang berjumpa dengan Tuhan. Sampai sejauh itu, selama-lamanya. Nah, ayat ini mungkin gampang kalau kita baca, kita lagi sehat, ya kan? Kita lagi enak. Tapi waktu kita lagi, tadi mungkin kehantam sesuatu, luka. Tadi saya agak terlambat karena 2 ibu bersaksi. Tahun ini adiknya dipanggil pulang, yang satu juga ulang tahunnya sama, adiknya juga dipanggil pulang. Kokonya pergi ke China, baru berapa 2-3 hari meninggal karena lever. Gampang nggak? Terus dia bersaksi lagi, anaknya yang begitu baik baru ditabrak dan patah tulang. Apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang kurang enak bagi saya, kita bisa melihat, Tuhan, aku tahu Engkau menyertai aku, Engkau berdaulat. Apa artinya berdaulat? Berdaulat itu artinya bukan terserah saya, kemauan saya, tapi terserah Tuhan, tergantung Tuhan. Itu namanya berdaulat. Maka saya kadang-kadang suka malu dengan orang-orang dari agama lain. Ketika banyak peristiwa terjadi, dia juga berkata, sudah kehendak Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Itu mereka mengaminkan tentang kedaulatan Tuhan. Celakanya, banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, banyak orang percaya, pengurus gereja, nggak paham apa artinya hidupnya ada dalam kendali Tuhan. Nah, hari ini, bagian pertama ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau yang suka, yang duka, yang senang, yang nggak senang, apapun itu, tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam kedaulatan, kehendak Tuhan yang kekal. Cuma masalahnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita nggak tahu. Betul nggak? Esther waktu itu dia nggak paham, kenapa aku jadi ratu. Tapi Tuhan dari sorga melihat, kamu jadi ratu, bukan kebetulan. Bagian kedua, ini kalimat yang tadi kita baca, siapa tahu mungkin justru. Siapa tahu, ini mungkin justru kamu dalam posisi seperti itu. Tuhan tempatkan kamu jadi ratu, justru supaya umatku yang satu hari muncul inkarnasi Yesus Kristus. Coba bayangkan, kalau dibantai habis semua orang Yahudi. Rencana kekal Tuhan melewat peristiwa Natal nggak terjadi. Renungkan baik-baik peristiwa ini. Ketika sesuatu yang nggak nyaman terjadi, orang mau dibantai, mau digenosida,
habisin semua. Masa sih ini ada kehendak Tuhan? Apapun yang terjadi dengan hidup ibu-ibu dan bapak-bapak dan saya, kalau kita renungkan, Tuhan, aku sekarang paham bahwa kedudukanku saat ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai pelajar, apapun peran kita, ada maksud, rencana, kekal Tuhan. Amin. Ini kita susah, karena kita lihat rencananya ini cuma sebulan, setahun. Kalau negara 5 tahun, repelita, pemahaman kita terbatas. Kita cuma bisa lihat di depan kita 10 meter, 100 meter. Kalau kita bawa mobil di tol, jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Jadi mesti jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh maksudnya. Karena pandangan kita terbatas. Tapi sekarang udah ada Google. Kita bisa lihat, waktu tadi saya ke sini, semalam saya lihat berapa menit kalau dalam keadaan kosong, 30 menit. Suruh belok ke kanan dari gereja, lewat Artagadi. Kalau lewat kiri, seperti biasa, lewat MOI, Mall of Indonesia, lebih cepat. Si Google udah kasih tahu, suruh belok ke kanan. Saya ambil lurus. Artinya apa? Saya lihat di depan sepi. Kemarin saya agak macet. Masa sih sekarang hari Minggu macet? Google, kalau kita buka handphone, Google Maps, dia dari atas. Siapa yang lebih benar? Ya pasti si Google. Cuma saya masih nggak percaya. Masa sih? Udah saya lurus. Bener macet. Ini cuma ilustrasi. Memang kita nggak boleh percaya 100%. Karena ada kasus orang lihat terus. Akhirnya di depan si Google nggak bisa baca, udah putus, cemplung dia, mati 3 orang. Ikut terus, macam-macam peristiwa. Tuhan kan kasih hikmat. Cuma saya mau kasih tahu, mari melihat dari atas. Dari mana? Kalau atas, dari sorga. Cara Tuhan memandang, cara saudara dan saya memandang beda, betul? Kita pikir harus ke kiri Tuhan. Tuhan bilang enggak, ke kanan. Waktu kita bilang ke kanan, Tuhan bilang enggak, lurus. Kita mau ikut mana? Mau ngotot, harus ke kanan. Anak aku harus begini Tuhan. Enggak. Apa yang saudara pikirkan untuk anakmu, dan saya pikir anak saya, apa yang kita pikir dengan pikiran Tuhan seringkali beda. Sekarang mari kita datang sama Tuhan. Aku tahu, mungkin kedudukanku seperti Esther, ternyata untuk memelihara satu bangsa sampai Kristus nanti dilahirkan. Sampai nanti kita tunggu kedatangan Kristus yang kedua. Bersyukur semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saatnya. Nah, ini ngomong saat. Ngomong saat itu ngomong waktu. Ngomong waktu paling bagus saudara lihat Pengkhotbah 3 ayat 1. Karena Salomo membedakan antara waktu dengan masa. Waktu, time, dengan masa, season. Kalau season itu masa seperti musik. Kita di Indonesia nggak ada spring, summer, autumn, winter, nggak ada semi, nggak ada musim spring, semi, summer, panas, autumn, gugur, winter, dingin. 4 musim. Kita nggak ada. Kalau nggak panas ya hujan, banjir. Kalau nggak banjir ya kekeringan. Gitu doang kita di Indonesia. Tapi negara-negara tertentu ada musim. Ketika lihat, saya sempat mencicipi apa sih artinya itu musim panas, orang pada pakai celana pendek, pada pakai kaos naik kereta, pakai kaos kutungan begitu. Ya nggak apa-apa lagi musim panas. Terus sempat lihat juga ketika bunga-bunga bermekaran. Sempat lihat juga namanya salju dingin kayak apa. Sempat lihat ketika daun udah mulai pada menguning. Bentar lagi gugur dan akan masuk musim dingin. Jadi ketika saya amati 4 musim, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya
musimnya, seasonnya. Tadi Ibu bersaksi, udah masuk musim dingin Ibu, winter. Ya kan, makanya dipanggil ibunya, nenek. Saya bentar lagi masuk winter. Udah mau masuk 60. Ada yang mungkin, yang generasi muda, baru masuk musim panas dia. Atau jangan-jangan yang spring, baru bersemi. Ada yang masuk musim panas, ada yang mulai gugur-gugur, ada yang sudah mulai masuk musim dingin. Kalau musim dingin semua masuk ke kamar. Kalau keluar juga mesti pakai mantel, pakai apa. Hidup masing-masing ada musimnya. Amin. Maka kita nggak usah ngotot. Tuhan itu tahu, Dia berdaulat, Dia pimpin, maka setiap musim kehidupan di situ ada waktunya. Kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1, ada musimnya, ada waktunya. Waktunya Tuhan beda dengan waktu saya. Jadi jelas, dalam hidup ini, waktu saya pelajari, saudara pelajari kitab Ester, kita bersyukur. Tuhan, sekarang aja, sabar. Nggak bisa, sabar. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersabar untuk menunggu waktu Tuhan, pasti Tuhan nggak pernah terlalu cepat. Dia juga nggak pernah terlambat. Amin. Kalau sampai terlambat sekalipun, berarti ada rencana kekal Tuhan. Amin. Tapi kita bukan berarti, kalau itu aku asal-asalan aja, nggak usah tanggung jawab, karena semuanya sudah di dalam kedaulatan Tuhan. Ini ngawur. Ada orang sakit, terus disuruh berdoa, ngapain berdoa? Kalau memang saya harus mati, ya saya mati. Kalau Tuhan tetapkan saya hidup, nggak usah berdoa, nggak usah minum obat, nggak usah olahraga, saya juga akan hidup. Ini kan ngawur. Semalam saya cari tahu, berapa sih orang di DKI Jakarta yang ketika masuk usia 60-an masih tetap produktif? Wah, ternyata kurang dari 50%. 70% orang saya bentar lagi 60 nih, masalah. Dan 50%, hampir 50%, setengahnya adalah orang-orang yang tidak lagi produktif. Kalau tidak produktif, artinya jadi beban bagi orang lain. Waktu saya tahu data ini, terus gimana? Ya udah Tuhan, terserah Tuhan aja lah, kedaulatan Tuhan. Apakah seperti itu? Kerjakan yang terbaik. Waktu kita kerjakan yang terbaik, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang kelihatannya kebetulan, Tuhan ada di sana. Amin. Maka kita bersyukur ada kitab Ester yang sampai hari ini, bulan Februari, bulan Maret, dibacakan ini peristiwa. Dan akhirnya mereka, kalau kita nanti, saudara yang belum baca habis kitab Ester, baca. Ketika mereka tahu, walaupun tidak ditulis, ada the hidden hand, tangan Tuhan yang tersembunyi, yang tolong supaya orang-orang Israel tidak dibantai habis. Dan mereka bersukacita, bagi-bagi makanan, kumpul bersama, bersukacita bersama, karena ada tangan Tuhan. Lewat renungan singkat hari ini, mari kita renungkan hidup kita. Karena firman Tuhan kalau hanya kita pikir setiap hari Minggu kita ke gereja, terus kita dapat apa? Lalu kita nggak mau praktekkan, nanti Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen yang bantet, yang nggak berbuah. Tapi kalau kita tangkap, lalu kita tahu, kita kerjakan yang terbaik, iya betul. Kita nggak gampang kecewa. Banyak orang di dalam pelayanan pastoral kecewa. Kenapa saya kawin sama dia? Dulu yang naksir saya banyak, saya nggak mau. Dapat si brondong ini. Nggak tahunya dia nggak setia. Yang laki-laki juga begitu. Kenapa saya kawin sama ini? Dulu yang nguber-nguber saya ngantri Pak. 10 orang saya suruh daftar. Sombong sekali 10 ngantri. Maksudnya dia ganteng banget, banyak yang suka. Dapat sama ini.
Orang akhirnya nggak bisa melihat ketika dia menjalani hidup dia, yang dilihat penyesalan, nengok ke belakang terus. Padahal kalau kita hidup di dalam kitab Ester, kita tahu setiap langkah, setiap waktu, setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada di sana. Amin. Ada waktu Tuhan. Sabar. Karena kita nggak mau sabar. Saya juga bukan tipe orang sabar. Tapi waktu belajar bagaimana Tuhan bersabar kepada saya, Tuhan tolong saya. Kiranya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, waktu menjalani hari kita, ingat baik-baik, kita masih hidup dalam dunia. Masih ada bisa lemah tubuh. Organ tubuh bisa melemah, maka kita jaga baik-baik. Saya berusaha, ini saya pernah masalah di bagian L4, L3 di belakang ini, karena salah angkat. Terus apakah ya udahlah Tuhan, saya selesai? Enggak, saya berusaha olahraga, angkat beban supaya kalau bisa, kalau boleh Tuhan, lebih lama melayani Tuhan. Bapak Ibu juga begitu. Amin. Usahakan yang terbaik, apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan pegang kendali dan tidak ada yang kebetulan. Siapa tahu justru Tuhan tempatkan kita di tempat yang kita pikir nggak nyaman, di situ Tuhan mau bekerja. Dan yang ketiga, kita tahu kalau saatnya tiba dalam setiap musim kehidupan kita, Dia bekerja di sana. Akhirnya kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu dari kitab Ester, walaupun nama-Mu tidak tertulis di sana, tapi jelas tangan Tuhan yang tak terlihat, karya Tuhan, anugerah Tuhan begitu nyata. Oh, tidak ada kebetulan. Yang bagi kami itu kebetulan, karena kami tidak paham seluruh rencana karya Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali berpikir kebetulan kami ada di ruangan ini, kebetulan kami jadi hamba Tuhan, kebetulan kami jadi pengurus gereja, kebetulan kami jadi anggota gereja. Tapi kalau kami melihat seluruh rencana Tuhan, ternyata apa yang terjadi, apa yang ada, Tuhan, Engkau mengendalikan. Kami bersyukur kami boleh nyaman, boleh aman di dalam Engkau, boleh mengalami sejahtera yang melimpah menghadapi apapun, karena Tuhan pegang kendali, berdaulat penuh atas hidup kami, mengatur masa, waktu dengan begitu baik, sehingga kami boleh tetap beriman kepada-Mu. Berkati firman-Mu dan berkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tidak ada seorang pun dari kami yang kehilangan anugerah dan berkat-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Untuk itu kita mau mengangkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia
hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya serahkan kepada hamba itu. Satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami semua yang ada di ruangan ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami meyakini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, menyambut, menerima, menguduskan, dan memberkati setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada setiap kami. Bagi manusia, bagi banyak orang, kehidupan ini, bahkan mungkin awalnya juga bagi kami, segala sesuatu itu karena kebetulan. Tetapi setelah kami masuk di dalam Tuhan, kami percaya kepada Tuhan yang memilih, memanggil kami. Ternyata tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang bekerja, sehingga segala sesuatunya dimungkinkan adanya. Biarlah kami terus menjalani hari-hari yang ada dengan memandang kepada Tuhan, dengan berserah penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya otoritas yang tertinggi atas hidup kami. Karenanya hidup ini kami gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan bagi kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Pada saat kami menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, kami percaya Tuhan akan campur tangan di dalamnya, sehingga rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Jauhkan dari keluh kesah, kekhawatiran, kecemasan pada diri kami, karena sekali lagi tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat untuk kami. Berkati di tengah-tengah pelayanannya sebagai gembala sidang di GKRI Kelapa Gading. Juga Tuhan untuk studi S3-nya, campur tangan-Mu supaya dapat dituntaskan dengan baik. Demikian juga untuk istri yang selalu mendukung. Tuhan berkati. Ketiga anak-anaknya yang ada atau yang berada di Eropa, Tuhan sebagai penjaga mereka. Tuhan yang akan senantiasa menuntun mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang hadir dalam segala macam pergumulan, tantangan, kesulitan. Tuhan Yesus, biarlah kami semua tidak kehilangan iman dan pengharapan kepada Yesus. Di tengah-tengah godaan tantangan dunia, kami boleh dikaruniakan hikmat bijaksana dan mengambil yang terbaik yang datangnya dari Tuhan, sehingga tidak ada kesalahan dalam diri kami. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami. Tolonglah mereka semua supaya makin hari merasa makin jauh dari Tuhan, makin tidak nyaman. Kami rindukan mereka Tuhan untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Kalaupun seminggu sekali mereka mengalami kesulitan datang, biarlah mereka juga boleh membangun doa mereka, pembacaan firman Tuhan di rumah masing-masing. Roh Kudus bekerja supaya tidak ada sidang jemaat-Mu yang tergoncangkan
yang tersaring menjadi sesuatu yang tidak baik. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap sidang jemaatmu, setiap kami ada dalam satu naungan Tuhan, menangkap apa maunya Tuhan, hidup bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa terus untuk lingkungan di mana kami berada. Tuhan campur tangan supaya daerah ini dibebaskan dari intoleransi, dari paham-paham radikal, dan juga bencana kebakaran. Di dalam nama Yesus kami bersyukur karena Anda hari ini Tuhan menjaga, menolong, memimpin, memberkati kami, dan demikian seterusnya. Selalu ada ucapan syukur dan penuh penyerahan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon hikmat bijaksana Tuhan. Kami mohon dikaruniakan kepada pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah, supaya mampu memimpin, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk negara-negara yang berada dalam konflik, seperti Kamboja dan Thailand di Asia Tenggara, Rusia dan Ukraina. Tuhan campur tangan. Demikian juga untuk bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya segala sesuatunya baik saja, baik-baik saja Tuhan, termasuk di Indonesia. Kami berharap Indonesia menjadi negara yang ada dalam kasih karunia Tuhan, dalam perhatian Tuhan, supaya bangsa ini juga boleh maju, boleh bermartabat, menjadi bangsa yang besar, tidak hanya jumlahnya, tetapi juga menjadi bangsa yang besar dari segi kualitasnya, sehingga bangsa kami dihargai dan dicari bangsa-bangsa lain. Kami berdoa untuk Munas GKRI, yang dimana Tuhan Yesus akan dilaksanakan tahun ini, biarlah juga terselenggara dengan baik. Tuhan berkati seluruh panitia yang ada, termasuk untuk pendeta Randy, supaya Munas kali ini, Munas yang boleh memilih orang-orang yang tepat, yang mampu membawa GKRI Mangga Besar lebih baik lagi, lebih maju lagi. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, sepanjang minggu ini, dalam segala keadaan yang ada. Mari Tuhan Yesus sertai kami. Mari Tuhan Yesus berkati kami. Dan biarlah setiap kami selalu memandang kepada-Mu. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang dari surga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua yang percaya kepadanya, dari siang hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai kita berjumpa dengan Dia, muka dengan muka. Maranatha, datanglah Tuhan. Amin. Bapak terima kasih.